Haleluya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Doktrin Alkitab 7. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas dengan materi 2 tahap kedatangan Yesus Kristus. Yang tentunya kedatangan Yesus Kristus adalah hal-hal yang dinanti-nantikan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Baiklah, saudara, Bapak Ibu Saudara, 2 tahap kedatangan Yesus Kristus itu terbagi 2. Yang pertama, ada yang namanya pengangkatan atau rapture, atau juga yang sering disebut oleh orang Kristen parousia atau pengangkatan gereja. Nah, pengangkatan ini Yesus akan datang di awan-awan dan mengangkat orang percaya. Dan yang tahap kedua adalah kerajaan milenium atau 1000 tahun damai. Pada kesempatan ini kita akan membahas dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, dan kemudian kita akan membandingkan dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca, saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ini adalah pengangkatan atau rapture atau juga parousia. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, tapi saudara, coba kita bandingkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Di situ dijelaskan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi saudara, pengangkatan ini terjadi ketika sangkakala atau nafiri ditiupkan oleh malaikat. Tetapi yang menarik dalam pengangkatan ini dijelaskan dalam 1 Korintus 15 dan juga 1 Tesalonika 4 ayat 16, bahwasanya orang percaya yang telah mati itu dibangkitkan terlebih dahulu, ya saudara. Jadi ada orang yang sudah mati yang percaya kepada Yesus semasa hidupnya, itu akan dibangkitkan. Lalu orang percaya yang masih hidup itu akan diubahkan. Nah, materi ini kita akan membahas 4 golongan manusia di zaman kehidupan ini. Yang pertama yaitu orang yang percaya yang masih hidup, dan yang kedua orang percaya yang sudah mati, dan yang ketiga orang percaya yang masih hidup, dan yang ketiga orang percaya yang sudah mati. Nah, ada beberapa hal yang terjadi dalam peristiwa pengangkatan atau rapture. Yang pertama, kebangkitan orang-orang percaya yang telah meninggal. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, di situ dijelaskan bahwasanya orang percaya yang telah mati itu akan dibangkitkan. Ya, Bapak Saudara, orang percaya yang telah mati itu akan dibangkitkan. Dan juga dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dijelaskan juga di dalam situ bahwasanya orang percaya yang masih hidup diubahkan. Nah, orang yang dibangkitkan dalam menurut ayat ini, semua orang yang saleh, ya, sejak dunia dijadikan. Boleh kita baca dalam Daniel 12 ayat 13, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, bahwasanya orang yang percaya yang sudah mati sejak dimana dunia dijadikan itu akan bangkit dahulu. Nah, kemudian semua orang percaya tentunya yang mati syahid, ya, yang mempertahankan iman mereka kepada Kristus dan kepada kesaksian Kristus dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 10, itu akan dibangkitkan terlebih dahulu sebelum terjadi pengangkatan ke awan-awan atau rapture. Nah, lalu bagaimana keadaan orang percaya yang masih hidup? Nah, disebutlah mereka diubahkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 61 tadi sudah kita baca bahwa tubuh mereka akan diubahkan. Tetapi kita harus pahami, Bapak Ibu Saudara, tetapi terlebih dahulu kita harus memahami bahwa pengangkatan orang-orang percaya kawan awan yang sudah kita bahas tadi atau rapture, yaitu orang-orang saleh, orang percaya yang kepada Kristus, maupun orang yang akan diubahkan dalam 1 Tesalonika tadi dijelaskan, menurut ayat-ayat tersebut itu terjadi setelah disebut yang namanya penyingkiran.
Ya, jadi dua tahap kedatangan Yesus. Yang pertama tadi pengangkatan atau rapture, dan yang kedua adalah kerajaan milenium atau 1000 tahun damai. Tetapi sebelum masuk dalam pengangkatan atau yang disebut rapture, itu ada yang namanya penyingkiran. Penyingkiran untuk apa? Kalau kita baca dalam Wahyu 12 ayat 6, situ sangat dijelaskan saudara, bahwa perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini terjadi penyingkiran ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang yang tertinggal di bumi, ya tentunya yang berdosa, itu mengalami penganiayaan atau tribulence, atau penganiayaan 3,5 tahun. Jadi cara Tuhan untuk menyelamatkan kita yang percaya, bahkan yang sudah mati percaya kepada Kristus, dan yang masih hidup kepada Kristus, yang percaya itu akan disingkirkan terlebih dahulu ke padang gurun, sehingga orang percaya tidak mengalami masa penganiayaan besar-besaran dicatat dalam kitab Wahyu, masa kesengsaraan besar, masa antikris berkuasa. Kita tidak akan mengalami itu bagi orang percaya. Nah, penyingkiran ini terjadi sebelum pemerintahan antikris, disingkirkan ke padang gurun, belum mengalami pengubahan tubuh, hanya dialami oleh gereja sempurna. Jadi beberapa poin ini mendukung kita bahwasanya penyingkiran itu dialami orang-orang percaya, belum mengalami pengubahan tubuh. Artinya ketika masa penyingkiran ini, kita masih disingkirkan ke padang gurun, belum pengangkatan, belum rapture. Nanti setelah pengangkatan, kita akan mengalami pengubahan tubuh yang dimana tubuh kita akan diubahkan. Nah, peristiwa penyingkiran ini terjadi sebelum masa pengangkatan, atau yang sering disebut dengan kedatangan Yesus yang pertama, yang di awan-awan, yang orang-orang Kristen sering pelajari saudara ya, kedatangan Yesus di awan-awan. Itu penyingkiran terjadi sebelum masa-masa ini, sebelum pengangkatan. Nah, penyingkiran disebut sebagai peristiwa penyingkiran ke padang gurun. Hal ini terjadi sebelum masa pemerintahan antikristus. Perlu dipertegas saudara bahwa peristiwa penyingkiran ini bukan peristiwa pengangkatan kawan awan, ya. Jadi beda saudara ya. Peristiwa penyingkiran ini bukan pengangkatan kawan awan. Lalu apa gunanya penyingkiran? Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Gunanya penyingkiran adalah orang-orang percaya yang hidup di bumi itu disingkirkan. Orang percaya yang mati itu dibangkitkan. Orang percaya yang masih hidup itu diubahkan, lalu disingkirkan ke padang gurun. Untuk apa? Supaya kita tidak mengalami yang namanya masa penganiayaan, masa turbulence, masa kesengsaraan besar-besaran. Jadi kalau ada orang-orang yang Kristen memiliki pemahaman bahwasanya orang Kristen itu, orang percaya mengalami penganiayaan besar-besaran, mengalami masa turbulence yang anak teologi katakan, saya boleh katakan bahwasanya kita tidak akan mengalami itu, tetapi kita akan disingkirkan ke padang gurun. Nah, perlu kita tandai kebangkitan orang percaya yang telah mati dan pengubahan tubuh orang percaya yang masih hidup itu adalah proses di mana tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara dapat kita simpulkan bahwa pengangkatan, ya, boleh kita lihat itu dalam Matius 24 ayat 29, ada juga dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, bahkan dalam Wahyu 13 ayat 5. Di sana sangat dijelaskan saudara, pengangkatan itu terjadi setelah pemerintahan antikristus. Ya, pengangkatan itu terjadi setelah pemerintahan antikristus. Diangkat ke awan-awan. Nah, telah mengalami pengubahan tubuh, dialami oleh semua orang percaya. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak masuk dalam penyingkiran dan pengangkatan itu? Ya, seperti yang kita bahas tadi bahwasanya orang percaya yang mati itu akan dibangkitkan, orang percaya yang masih hidup itu akan diubahkan, mereka akan disingkirkan ke padang gurun. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah mereka disingkirkan? Apakah mereka mengalami yang namanya penyingkiran ke padang gurun? Tentu tidak saudara. Lalu apa yang mereka alami? Wahyu 3 ayat 5 dijelaskan di situ, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ayat 6 dikatakan, Wahyu 13 ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Sampai di sini saudara.
Apa yang terjadi bagi mereka, bagi yang tertinggal yang tidak termasuk dalam penyingkiran? Mereka akan tertinggal dan mereka akan masuk dalam kesengsaraan besar atau yang disebut 3,5 tahun. Mengapa 3,5 tahun? Di Wahyu 13 ayat 5 dikatakan di sini 42 bulan lamanya. Itu kalau kita kalkulasikan saudara, itu 3,5 tahun lamanya. Nah, yang kedua, mereka akan dipaksa untuk menghujat Allah. Ini adalah orang-orang yang tertinggal, yang tidak termasuk dalam penyingkiran, yang tentunya adalah orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan mengalami penganiayaan besar-besaran. Mereka akan mengalami suatu kesengsaraan besar. Jadi orang Kristen yang percaya, saudara, tidak akan masuk dalam penganiayaan itu. Nah, saya mengambil satu contoh. Saya mendapat satu referensi dari buku, saudara, tentang materi yang kami bahas ini. Ada seorang kisah Polikarpus. Tentang ini cerita tentang Alkitab, saudara. Kisah tentang Polikarpus, seorang gembala jemaat di Smyrna. Kalau saudara pernah baca ini suatu buku ini, dia disuruh untuk memanggil atau menyebut seorang raja pada saat itu, yang tentunya Smyrna adalah Kaisar Roma atau Kaisar Romawi dengan gelar Kurios. Jadi ada seorang gembala di Smyrna, tepatnya di kerajaan Roma. Gembala ini disuruh dipaksa untuk menyebut Kaisar Roma itu dengan sebutan Kurios. Sementara jelas kita ketahui bahasa panggilan Kurios itu hanya untuk pada Yesus. Kurios ini kan bahasa Yunani yang artinya Yesus Kristus. Ya. Tetapi Polikarpus ini memahami bahwasanya Kurios ini yaitu suatu gelar yang hanya diberikan kepada Yesus Kristus. Karena Polikarpus menolak, tidak mau untuk memanggil Kaisar Roma sebagai sebutan Kurios, akhirnya dia dimasukkan ke dalam patung lembu, tembaga, dan dibakar dari luar. Ini adalah suatu gambaran bahwasanya berangkat dari Wahyu 13 ayat 5, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tertinggal, yang tidak masuk dalam pengangkatan, yang tidak termasuk dalam penyingkiran, artinya tentunya orang-orang yang tidak percaya, mereka akan dipaksa untuk menghujat nama Allah. Mereka akan dipaksa untuk menyembah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyembah orang-orang yang tentunya adalah ajaran-ajaran sesat. Lalu pertanyaan saudara, bagaimana keadaan orang-orang yang tetap percaya dalam masa penganiayaan itu? Lalu bagaimana orang-orang yang tetap teguh imannya? Jika dalam penganiayaan besar-besaran itu mereka tetap percaya Yesus, mereka tetap memegang iman mereka, dan mereka bahkan tidak mau untuk menghujat nama Allah. Lalu bagaimana dengan kehidupan mereka? Saya ada beberapa poin di sini, ada 4 poin. Orang-orang yang tetap berpegang kepada firman Allah dan tetap percaya, bahkan memelihara kesaksian Yesus, tidak ingkar, tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tidak mau menyembah antikristus dalam patungnya, tidak mau menerima tanda sebagai pengikut antikristus 66. Alkitab menjelaskan Wahyu 20 ayat 4, di situ dikatakan, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu bagaimana hasil mereka? Bagaimana selanjutnya kehidupan mereka yang bertahan dalam masa penganiayaan? Firman Tuhan mengatakan bahwasanya mereka akan hidup kembali. Mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun damai. Nah, artinya setelah berakhir masa penganiayaan selama 3,5 tahun, ya tentunya ada yang bertahan iman mereka, ada yang tetap memegang teguh iman mereka kepada Tuhan. Tetapi saudara, maka akan terjadi kebangkitan yang pertama bagi orang benar. Ya, maka akan terjadi kebangkitan pertama bagi orang benar. Pengubahan, pengangkatan, kedatangan Yesus Kristus kedua. Jadi setelah berakhir masa penganiayaan 3,5 tahun, maka akan terjadi kebangkitan pertama bagi orang benar. Dan disertai dengan terjadinya perang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16. Jadi setelah masa penganiayaan besar-besaran 3,5 tahun, di situ dijelaskan Wahyu 16 ayat 16, iblis akan berkuasa dan terjadi perang Harmagedon. Tetapi serentak dengan itu akan terjadi yang namanya kebangkitan pertama bagi orang-orang benar. Nah, setelah itu kita akan masuk yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu suasana kerajaan 1000 tahun. Nah, dalam suasana kerajaan 1000 tahun,
Maka di situ kita akan melihat yang pertama ada damai sejahtera. Nah, antikristus dan nabi palsu ditangkap dalam perang Harmagedon. Kemudian mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api atau ke dalam neraka. Kita bisa lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 20 sampai 21. Nah, selain itu juga seluruh pengikut antikristus dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut Yesus dalam peperangan Harmagedon. Bisa lihat dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 10 dan 2 Tesalonika 7 ayat 8. Bahkan dalam Wahyu 16 ayat 17 sampai 19. Yang berikut juga ada iblis diikat dan dicampakkan untuk dipenjarakan di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, yang kedua, memerintah bersama Kristus dalam Wahyu 20 ayat 4 dan juga ayat yang ke-6. Nah, kita akan berkuasa memerintah berdasarkan ranking kemuliaan yang telah ditetapkan dengan cara yang adil dan jujur oleh Allah di dalam kemuliaan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-15. Nah, kita juga akan berkuasa atas langit dan bumi seperti pada waktu penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan juga dalam Ibrani 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Nah, yang ketiga, hidup dalam kemuliaan Allah dalam Habakuk 2 ayat 14. Yesaya 30 ayat 26. Nah, di situ bulan akan bercahaya seperti matahari dan cahaya matahari akan 7 kali ganda terangnya. 7 hari cahaya matahari, bahkan orang-orang percaya akan bercahaya seperti matahari dalam Matius 13 ayat 43. Nah, dalam kesimpulannya bahwa tidak mungkin orang-orang yang tidak percaya akan masuk atau akan berada dalam kerajaan 1000 tahun damai, sedangkan orang-orang percaya mereka pun harus melalui tubuh yang baru, yaitu melalui kebangkitan dan juga pengubahan. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54. Ya, baik, kita masuk pada bagaimana keadaan setelah kerajaan 1000 tahun damai. Yaitu keadaan setelah kerajaan 1000 tahun damai, kematian kedua dalam Wahyu 20 ayat 6 mengatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Pada poin yang pertama di sini mengatakan orang benar yang sudah mati dan orang benar yang masih hidup, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Dalam Wahyu 20 ayat 5 mengatakan, di akhir 1000 tahun itu orang mati yang jahat dibangkitkan kembali. Nah, pada poin yang berikutnya yaitu iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dalam Wahyu 20 ayat yang ke-7 mengatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan yang berikutnya yaitu iblis akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa, yaitu akan terjadi perang Gog dan Magog. Dalam Wahyu 20 ayat yang ke-8 mengatakan, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama banyak dengan pasir di laut. Yang berikutnya yaitu mereka akan mengepung kota kudus, yaitu kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Dalam Wahyu 20 ayat 9 dan juga Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan Wahyu 20 ayat 9 ini mengatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan Wahyu 21 ayat yang kedua mengatakan, dan aku melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, jadi keadaan setelah kerajaan 1000 tahun akan terjadi perang Gog dan Magog, seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat yang ke-8 tadi, yaitu Yesus akan mengalahkan iblis si pembawa maut. Iblis akan dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang, dan Yesus akan menggenapi seluruh firman-Nya. Semua musuh-musuhnya
ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, lalu apa yang akan terjadi setelah iblis akan dilepaskan dari penjaranya? Dalam Alkitab, itu mencatat bahwa kota Yerusalem baru atau kota kudus akan dikepung. Nah, yang pertama, dari langit turunlah api dan menghanguskan mereka semua. Itu bisa dilihat di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-9. Dan yang kedua, setan atau iblis akan lenyap selama-lamanya. Dapat dilihat dalam Yeskiel 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian, bagaimana keadaan orang-orang yang benar yang ada dalam Yerusalem baru itu? Nah, di dalam Wahyu 21 ayat 1 di situ Tuhan telah menjanjikan kota Yerusalem yang baru. Dan berikutnya ada penghakiman tahta putih, di mana semua orang di neraka akan dihadirkan dari semua zaman, akan dibangkitkan dan diperhadapkan dengan Tuhan dalam penghakiman terakhir. Boleh dilihat di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ya, baik. Terima kasih saudara. Jadi kesimpulan dari kami materi pada kesempatan ini adalah di mana ada dua tahap ini, 4 golongan manusia yang tidak akan terlepas tentunya dari peristiwa kedatangan Yesus. Yang pertama adalah kehidupan orang percaya yang masih hidup di bumi, dan yang kedua adalah kehidupan orang yang percaya yang sudah meninggal atau yang sudah mati, dan yang ketiga kehidupan orang yang tidak percaya yang masih hidup di bumi, dan yang keempat adalah kehidupan orang yang tidak percaya yang sudah mati. Jadi kehidupan orang yang masih hidup di bumi, orang percaya, firman Tuhan mengatakan mereka akan diubahkan. Dan kehidupan orang yang masih percaya tetapi mereka sudah mati di masa ketika bumi dijadikan, firman Tuhan mengatakan mereka akan bangkit. Itulah kebangkitan pertama. Tetapi kehidupan orang yang tidak percaya, yang masih tinggal di bumi, mereka akan tetap tinggal di bumi pada masa penganiayaan besar-besaran atau masa turbulence. Dan kehidupan orang yang tidak percaya atau kebangkitan kedua, mereka akan bangkit ketika akan masuk dalam penghakiman tahta putih atau setelah terjadi perang Gog dan Magog. Nah, tetapi yang menarik di sini saudara, bahwasanya kematian kedua itu tidak berlaku kepada orang percaya. Kematian kedua itu hanya berlaku kepada orang yang tidak percaya. Ketika mereka bangkit dari kematian mereka, yaitu kebangkitan pertama mereka orang tidak percaya, lalu mereka akan mati kemudian lagi, atau kematian yang kedua itu ketika masuk dalam penghakiman tahta putih, mereka akan dibinasakan bersama iblis. Kitab Wahyu mencatat bersama dengan para pengikutnya, mereka akan dibinasakan di api neraka. Jadi mungkin demikian materi yang boleh kami sampaikan. Semoga dapat memberkati saudara dimanapun saudara berada. Terima kasih. Salam, puji nama Tuhan.